Pemirsa, sosok Anies Baswedan kala memimpin ibu kota DKI Jakarta meninggalkan kesan bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi umat Kristen. Seorang pendeta bahkan terharu atas langkah Anies yang memberikan izin mendirikan bangunan untuk gereja yang sudah 40 tahun tidak berizin. 21 Desember 2021, Gereja Katolik Kalvari menjadi saksi penyerahan izin mendirikan bangunan untuk 4 gereja di wilayah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu Anies Baswedan. Anies juga yang meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Kalvari dan Gereja GPIB Pelita. Kami di Pemprov DKI Jakarta terus mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan ketaatan pada aturan hukum di dalam membina semua umat yang ada di Jakarta. Kami meyakini bila dengan prinsip-prinsip itu maka ketenangan, keteduhan, kerukunan. Pendeta Sefar Supit mengenang rasa haru ketika gereja GPIB Pelita akhirnya diberikan izin oleh Anies Baswedan setelah 40 tahun gereja itu tidak kunjung mendapatkan izin. Jadi selama pemerintahan Pak Anies ini tercatat ada 33 IMB gereja yang beliau keluarkan. Wah, 33 ya? 33. Wah, banyak 19 masjid dan banyak yang sebelum-sebelumnya belum terjadi. Apakah mungkin tidak terjadi tapi belum terjadi, tetapi pada saat Pak Anies itu terjadi. Pernah dialami juga oleh gereja yang Gereja Katolik Kalvari yang di Lubang Buaya, kemudian GPIB Pelita. Nah itu Gereja Kalvari itu sudah 24 tahun juga. GPIB Pelita 40 tahun. Dua-dua gereja itu sudah memenuhi syarat. Tetapi ketika akan diresmikan, katakanlah besoknya, hari ini ada keberatan. Ada keberatan dari warga setempat. Yang nggak apa-apa saya cerita secara umum saja ya. Ya. Ya, Pak Anies kemudian memanggil, ini bagaimana ini? Dan singkat cerita terjadi percakapan dan akhirnya dimungkinkan untuk dilanjutkan. Ya sudah, dilanjutkanlah. Beliau pergi ke gereja Katolik lebih dulu. Dan saya mau cerita begini, sesudah dia pergi ke gereja Katolik, dia pergi ke orang yang keberatan itu. Kebetulan dia juga ada musola, ada juga lembaga pendidikan. Dia pergi ke situ dan dia ikut sholat bersama-sama dengan si bapak yang keberatan ini. Yang menolak ya? Ya, yang menolak. Sesudah ikut sembahyang bersama-sama, kemudian mereka bercakap-cakap. Dan beliau berdialog, dan dia juga mendengarkan aspirasi. Kemudian juga dia menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Singkat cerita, dia turun langsung gitu. Singkat cerita, akhirnya redahlah. Tidak heran acara perpisahan Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pun riuh riang dihadiri sejumlah lapisan masyarakat ibu kota dan luar daerah yang ingin memberikan salam perpisahan. 16 Oktober 2022 menjadi hari terakhir Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa orang yang hadir menyampaikan apresiasinya mulai dari perwakilan pendeta, penerima IMB Kampung Tanah Merah, perwakilan difabel, komunitas serikat becak, sopir angkot, hingga warga Kepulauan Seribu dan perwakilan buruh. Pak Anies, saya ucapkan terima kasih next ke depan agar Pak Anies menjadi orang yang amanah untuk menjadi panutan bagi warga negara Indonesia ke depan. Bangkitlah bersama amanah, pemimpin amanah, warga berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.